Perkenalkan nama saya Arif Rahmatullah dari Teknik Komputer 2022 dengan NIM 2112012212000002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa kebutuhan. Jadi di pembuatan sebuah perangkat lunak itu dikatakan berhasil itu terletak pada keberhasilan mendefinisikan kebutuhan yang paling tepat untuk pengguna perangkat lunak tersebut. Mengapa? Karena identifikasi kebutuhan itu merupakan fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak, meliputi juga proses penentuan ruang lingkup pengembangan perangkat lunak, termasuk sasaran atau tujuan yang dikembangkannya perangkat lunak, karakteristik pengguna, dan keluaran yang diharapkan dari perangkat lunak tersebut, dan identifikasi kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional. Hasil dari fase identifikasi kebutuhan perangkat lunak terdokumentasi dalam Software Requirement Specification atau biasa disebut SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. SKPL ini berisi kesepakatan bersama tentang permasalahan yang ingin dipecahkan antara pengembang dan customer, dan merupakan titik start menuju proses berikutnya, yaitu perancangan perangkat lunak. Dalam tahapan identifikasi kebutuhan, terdapat proses rekayasa kebutuhan serta analisis dan proses perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan membantu software engineer untuk memahami masalah yang akan diselesaikan dengan lebih baik. Rekayasa kebutuhan meliputi serangkaian aktivitas yang mengarah pada pemahaman dampak perangkat lunak pada bisnis, apa yang diinginkan pelanggan, dan bagaimana end user akan berinteraksi dengan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diinginkan pemakainya. Terdapat dua jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Sedangkan kebutuhan non-fungsional merupakan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, sehingga seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya itu di kelompok saya itu mengambil judul program itu tiket bis. Jadi untuk kebutuhan fungsional itu, untuk tiket bis ini, yang pertama itu pengguna harus dapat memilih foto perjalanan, tanggal keberangkatan, jumlah penumpang, dan jenis tiket. Yang kedua itu sistem harus menghitung harga total berdasarkan rute, jenis tiket, dan jumlah penumpang yang dipilih. Yang ketiga itu pengguna harus dapat melakukan pembayaran tiket secara online menggunakan berbagai metode pembayaran. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya sendiri itu, yang pertama, sistem harus memastikan keamanan data pengguna. Yang kedua itu waktu respons sistem itu harus cepat dan mampu menangani jumlah pengguna yang besar secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Terus yang ketiga itu sistem harus tersedia 24/7 kecuali pada waktu pemeliharaan terjadwal, dan harus memiliki mekanisme pemulihan yang tepat dalam kasus kegagalan. Untuk selanjutnya itu proses rekayasa kebutuhan itu dibagi ke dalam 3 proses besar, yaitu elicitation, specification, validation, and verification. Untuk requirement elicitation itu merupakan proses pengumpulan dan pemahaman requirement dari pengguna.
Kadang masalah yang muncul berakar dari gap masalah knowledge domain atau perbedaan disiplin ilmu yang dimiliki. Klien adalah pakar pada domain yang sebenarnya ingin dikembangkan. Di lain pihak, sang pengembang ada kalanya sama sekali buta terhadap knowledge domain tersebut, meskipun tentu memahami dengan benar bagaimana sebuah perangkat lunak harus dikembangkan. Knowledge domain tersebut yang diharapkan bisa diatasi dengan adanya interaksi terus-menerus dan berulang kali antara pengembang dan klien. Proses interaksi tersebut kemudian dimodelkan menjadi beberapa teknik dan metodologi, diantaranya adalah interviewing, brainstorming, prototyping, use case, dan sebagainya. Untuk yang kedua itu ada requirement specification, merupakan deskripsi yang mendeskripsikannya kebutuhan dalam bentuk dokumen spesifikasi dokumen setelah masalah berhasil dipahami oleh pengembang. Spesifikasi ini berisi tentang fitur dan fungsi yang diinginkan oleh klien dan sama sekali tidak membahas bagaimana metode pengembangannya. Yang ketiga itu ada requirement validation and verification. Dalam tahap ini, setelah spesifikasi requirement berhasil dibuat, perlu dilakukan dua usaha, yaitu validation atau validasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa requirement yang benar sudah ditulis, serta verification, yaitu proses untuk memastikan bahwa requirement sudah ditulis dengan benar. Proses validasi dan verifikasi ini melibatkan klien atau user sebagai pihak yang menilai dan memberi feedback berhubungan dengan requirement. Untuk laporannya itu dari hasil elisitasi dengan pengguna, susunan laporan berisi tabel kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya itu bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini nama penyewanya, terus kode SKPL. Yang ini untuk deskripsi kebutuhan dari kebutuhan fungsional. Lalu ini prioritasnya ini tergolong tinggi atau rendah. Untuk yang kedua itu ada yang bagian kebutuhan non fungsional itu ada kode, terus parameter sama deskripsinya itu kebutuhannya apa aja gitu. Dan mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.